Halo guys, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Udah lama banget aku nggak upload ringkas film nih. Nah, sekarang aku mau bahas film yang diangkat dari kisah nyata yang sangat memilukan. Dari sebuah keluarga yang memulihkan kondisi putrinya yang dirudal paksa saat menuju ke sekolahnya. Film ini judulnya Hope atau Wish yang dirilis pada tahun 2013. Hayo, siapa yang udah nonton? Komen-komen ya. Film ini diawali dengan sang ibu bernama Mihi yang membuka toko kue di depan rumahnya. Kita panggil aja Simi ya. Sang ayah yang bekerja di sebuah pabrik bernama Im Dong-hun. Kita panggil aja Sidong. Dan anaknya bernama So-won. Kala itu So-won yang berada di sekolah merasa sedih karena ada nomor ujian yang salah. Teman kelasnya bernama Han Yang-sok yang juga tetangganya dan kita panggil aja si Han. Keesokannya ketika So-won hendak pergi ke sekolah, sang ayah yang sibuk dengan telepon diminta untuk segera pergi ke pabrik dengan segera. Tanpa disadari, saat mengikat rambut So-won membuat dia sakit. So-won pun marah dan akhirnya mengikat rambut sendiri dan pergi ke sekolah. Saat itu, cuacanya sedang hujan lebat. Si ayah sedang mencari payung di tokonya. Dia merasa ada seseorang yang ingin mengambil dagangannya. Karena kepalanya kepentok dan menimbulkan suara, orang tersebut langsung kabur. So-won pun berangkat dengan menggunakan payung menuju sekolah. Ada seseorang yang memperhatikan dia. Han pun melihat orang tersebut membawa layangan yang dibawanya. So-won pun bertemu si dopil ini, dan dengan polosnya meminta ikut payungnya So-won. Pertemuan inilah yang membuat hidup So-won hancur. Tanpa ampun, si dopil ini langsung sikat si So-won. Duh, kasihan banget si So-won ya guys. Gak lama, ibunya si Han nelpon Mi kalau ada banyak polisi dengan ditemukan gadis yang sedang sekarat. Mi yang mendengar kabar itu langsung kepikiran sama So-won. Batin seorang ibu sangat kuat jika terjadi sesuatu dengan anaknya. Bener nggak guys? Ayahnya mendapat telepon kalau putrinya sedang berada di rumah sakit. Dia pun langsung syok mendengarnya. Mi yang mendapat kabar dari pihak kepolisian langsung datang ke rumah sakit. Mendengar ucapan dari dokter, Mi pun terkejut melihat kondisi putrinya yang begitu mengenaskan. So-won pun langsung dibawa ke ruang operasi untuk ditindaklanjuti. Mi langsung berlari untuk melihat keadaan putri tercintanya itu. Namun setelah melihatnya, betapa terkejut dia melihat putrinya yang dengan kondisi yang begitu parah. Dia pun langsung terjatuh karena begitu syok. Beruntung ada Polwan segera datang menopangnya. Polisi menjelaskan ke Sidong bahwa mereka akan segera menemukan pelakunya dan menunggu hasil forensik. Mi pun merasa bersalah karena sudah menyuruhnya melalui jalan besar yang ia lewati. Ia sangat menyesal karena dia berjalan sendirian. Sebelumnya, Mi bertanya untuk diantar ke sekolah. Namun, karena dengan jalan kaki cukup dekat, So-won pun berangkat sendiri dan Mi minta ke putrinya itu untuk berjalan melalui jalan besar. Ketika itu, dokternya keluar dari ruang operasi. Dokternya meminta salah satu keluarganya So-won untuk melihat keadaan putrinya tercinta itu dari luar. Dokternya pun menjelaskan bahwa dia mengangkat usus besar dan anusnya. Karena jika tidak diangkat, maka So-won akan meninggoy dan akan dibuatkan saluran pembuangan buatan untuk seumur hidupnya. Ayahnya mendengarkan hal itu membuatnya sangat sedih. Setelah melewati operasi yang panjang, So-won pun akhirnya tersadar. Dia bilang, dia merasa kesakitan saat itu dan berusaha untuk telepon 911. So-won mau pelakunya harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Ayahnya pun berusaha menenangkan putrinya bahwa dia dan polisi akan berusaha menangkap pelakunya. Tak lama kemudian, polisi yang datang untuk memberitahukan hasil forensik dan sudah menemukan sidik jari serta telah mengetahui lokasi pelakunya. Dong pun langsung datang ke kantor polisi dan marah-marah kenapa mereka belum menangkap pelakunya. Dong melihat beberapa foto residivis dan meminta untuk menunjukkan pelakunya. Namun, polisi tidak bisa begitu saja menangkap pelakunya karena buktinya masih belum kuat dan belum ada surat perintah penangkapan. Di TKP pun tidak ada CCTV. Mau tidak mau harus menunggu hasil DNA terlebih dahulu. Atau dari korban langsung yang memberikan kesaksian agar bisa menjadi bukti kuat. Dong pun bingung harus gimana. Dia harus kasih tahu istrinya mengenai hal ini. Dong akhirnya kasih tahu ke istrinya mengenai kesaksian putrinya itu. Tapi 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리게 하네. 아빠가 돼가지고 언니는 감정도 없나? Mi sangat marah dan tidak setuju kalau So-won harus dimintai keterangan karena akan membuatnya mengingat kembali kejadian mengerikan itu.
Polwan Lee pun berusaha menenangkan Simi, namun dia semakin marah dan meninggalkan mereka. Kemudian, psikiater Sung datang melihat keadaan Sowon dan ingin mencoba mewawancarainya. Setelah merespons, dia menilai bahwa Sowon bisa langsung dimintai keterangan si pelaku. Dia langsung merekam sesi wawancaranya dan ditunjukkan beberapa gambar pelaku. Setelah melihat gambar yang ketiga, dia langsung menutup mata dan menyebutkan beberapa ciri-ciri yang ia lihat saat kejadian, sama dengan yang difoto. Sung mencoba kembali meminta Sowon menunjuk si pelaku dan Sowon menunjuk pelakunya, sama seperti gambar yang ketiga. Sowon akhirnya pindah ke kamar rawat inap. Namun dalam perjalanan, Dong mendapatkan telepon bahwa pelakunya sudah ditangkap. Dia pun langsung lari menuju kantor polisi. Ketika sampai di sana, dia tidak diizinkan masuk karena terlalu banyak wartawan. Dia pun langsung dikerubungi wartawan dan minta diwawancarai. Namun si polwan dengan sigap langsung membawanya ke tempat yang sepi. Karena sudah masuk berita nasional, Dong ditelepon temannya dan memberitahukan bahwa kasus putrinya sudah masuk berita di TV dan sudah banyak reporter yang ingin mewawancarai Sowon. Dong pun berlari dan memberitahu istrinya mengenai wartawan itu dan langsung membawa pergi Sowon dari kamarnya dan pindah ke kamar yang lain. Sowon yang digendong oleh ayahnya melalui tangga untuk menghindari wartawan mengalami kesakitan sampai mengeluarkan cairan. Mi langsung berlari keluar meminta bantuan, namun dia langsung terjatuh karena kondisinya sedang mengandung. Dong yang panik, dia pun tidak sadar karena terlalu kasar, sehingga membuat Sowon semakin kesakitan dan semakin melemah. Beruntung perawat cepat datang dan segera menanganinya. Sidang pertama dilakukan dengan dihadirkan pelaku dan keluarga korban. Ketika pengacara korban mengajukan pertanyaan kepada si Dopil mengenai kejadian itu, si Dopil malah mengaku nggak ingat sama sekali. Wah. Ini parah banget sih. Si Dopil ini mengaku tidak ingat kejadian itu karena dia harus bekerja saat malam dan pulang pagi. Dan dia mengaku saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Penuntut kembali menekan bahwa ada noda darah di baju si Dopil. Dan berdasarkan hasil forensik, noda tersebut benar adanya milik si korban. Tapi lagi dan lagi, Dopil gak mengakui bahwa baju tersebut ada noda. Dia mengelak bahwa baju tersebut hilang beberapa hari lalu. Kemudian dari penuntut, memberikan hasil rekaman dari korban yang menunjuk siapa pelakunya. Karena kurangnya bukti dari si pelaku, mereka akan menyiapkan apabila sudah ketemu. Maka sidang tersebut ditunda. Beralih psikiater Sung yang menyalurkan idenya ke ibu dan teman-temannya dengan menghibur Sowon dengan menggunakan pakaian kostum Kokomang, kartun yang sangat disukai Sowon. Sowon terlihat sangat senang dan ikut bernyanyi bersama mereka. Dan beberapa pasien di sebelah kamarnya pun ikut terhibur. Karena melihat keceriaan putrinya itu, kemudian ayahnya pun menyewa kostum tersebut. Menghampiri Sowon agar bisa berinteraksi dan menghiburnya. Ternyata Sowon berinteraksi dengan baik dan terlihat senang. Hari demi hari Sowon menghabiskan waktu di rumah sakit hingga kondisinya benar-benar pulih. Psikiater Sung memberitahu ayahnya mengenai perkembangan Sowon. Sowon membutuhkan waktu lebih lama agar dia bisa berkomunikasi dengan seorang laki-laki dewasa, termasuk dengan ayahnya sendiri. Mau tidak mau, dia harus berpakaian kokomong demi putrinya. Selain itu, dia juga bisa tetap dekat dan menghiburnya. Sampai akhirnya Sowon diperbolehkan pulang ke rumah. Di perjalanan pun, tampak ditutup dengan sebuah kain putih untuk menghindari traumanya Sowon ketika melihat lelaki dewasa. Ketika tiba di rumah, mereka semua dibuat terkejut karena di kaca tokonya banyak sebuah kertas yang menempel. Ternyata kertas itu bertuliskan dukungan untuk Sowon. Han mengajak teman-temannya untuk menuliskan dukungan di sebuah kertas dan menempelkan di rumahnya Sowon. Ketika Han bertemu dengan ayahnya Sowon, dia sangat menyesali dengan apa yang menimpa Sowon. Dia merasa sangat bersalah karena meninggalkan Sowon saat itu. Jika waktu itu dia ke sekolah bersama, maka kejadian mengerikan itu tidak akan terjadi. Ayah Sowon pun berusaha menenangkan si Han yang menangis sedih. Tiba akhirnya, Sowon kembali ke sekolah dan diikuti oleh teman-temannya. Sang ayah pun mengikuti putrinya hingga ke sekolah dengan pakaian kokomong untuk menjaga keamanan putri tercintanya itu. Dia juga berbicara dengan gurunya akan kondisi Sowon dan meminta untuk tidak komunikasi dengan Sowon, terkhusus guru-guru pria. Beruntung pihak sekolah sangat mengerti kondisi Sowon dan memahami kekhawatiran ayahnya itu. Dia juga menjelaskan menggunakan kostum ini agar bisa selalu dekat dengan putrinya. Setiap hari ayahnya datang ke sekolah hanya melihat dari kejauhan dan karena dengan cara ini, Sowon bisa terhibur dan mengurangi stresnya itu. Sampai suatu ketika, Sowon mendekati kokomong yang selalu ada untuknya itu. Sowon sebenarnya tahu kalau di balik kokomong itu adalah ayahnya. Dia pun bingung harus bagaimana karena Sowon sudah tahu keberadaannya.
Akhirnya, Kokomong itu dibawa pulang ke rumah dan Sowon bilang kepada ibunya bahwa di balik kostum Kokomong ini adalah si ayah. Sowon meminta, mulai sekarang si ayah tidak perlu menggunakan kostum Kokomong lagi. Ternyata Sowon sudah bisa menerima keberadaan ayahnya itu. Ayahnya pun terdiam sedih dan gembira. Begitu juga si ibu yang terharu melihat momen bahagia ini. Sidang kedua pun dimulai, dan Sowon pun akhirnya bersaksi di pengadilan itu. Terlepas kondisi Sowon yang sudah membaik, Sowon yang duduk sebagai saksi kunci, dia diminta untuk menunjuk foto pelaku. Satu persatu foto pelaku pun ditampilkan di monitor. Sampai ketika pelaku sebenarnya muncul, Sowon langsung tertunduk dan mengangkat tangannya. Pengacara pelaku mengajukan pertanyaan kepada Sowon mengenai bau si pelaku saat itu. Sowon menjawab bahwa pelaku itu sangat bau rokok dan alkohol. Kemudian, si pelaku masuk ke dalam sidang itu. Pengacara Sowon terus menekan pelaku bahwa darah korban menempel di baju pelaku dan terdapat sidik jari korban. Dari hasil DNA maupun forensik bahwa sudah jelas mengarah si pelaku tersebut. Pengacara pelaku mengajukan bukti bahwa pelaku merupakan orang yang kecanduan terhadap alkohol. Sang hakim pun akhirnya memberikan keputusan bahwa pelaku dihukum 12 tahun penjara. Hakim menerima pernyataan terdakwa bahwa dia dalam kondisi tidak sadar di bawah pengaruh alkohol. Semua yang menonton pun kaget dan merasa tidak terima dengan keputusan ini. Terlebih, sang ayah. Sang ibu pun ikut memprotes hasil keputusan ini. Anaknya hampir dibuat meninggoy tapi hanya 12 tahun hukumannya. Sedangkan putrinya harus menjalani dengan kondisi fisik tidak sempurna seumur hidupnya. Namun hakim tidak bergeming dan pergi meninggalkan ruangan persidangan itu. Sang ayah yang tidak terima, dia pun menghampiri pelaku dan ingin menghabisi pelaku. Namun Sowon datang untuk menghentikan tindakan ayahnya itu. Dengan tangis yang terseduh, Sowon meminta ayahnya untuk pulang ke rumah. Melihat putrinya yang ketakutan, dia pun akhirnya pulang ke rumah. Waktu pun terus berlalu, hingga Sowon akhirnya memiliki adik yang ditunggu-tunggu selama ini. Mereka menjalani hidup seperti biasa, dan berusaha untuk berbagi kebahagiaan. Sejak film ini dirilis, film ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Korea Selatan. Film ini telah memicu diskusi publik yang lebih luas tentang kekerasan seksual terhadap anak, mendorong pemerintah untuk memperketat Undang-Undang Perlindungan Anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Gimana menurut kalian tentang film ini? Menurut aku, film ini sangat bagus dan inspiratif banget, mengajak kita untuk sangat berhati-hati dan betapa pentingnya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jangan lupa komen-komen ya kalau kalian ada film bagus, like dan subscribe juga ya guys. See you next film ya!